Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Aftina dari kelas PGMIA. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi ukoro-ukoro atau kalimat dalam bahasa Jawa. Yang pertama, pengertian ukoro. Ukoro atau kalimat adalah rangkaian kata yang teratur serta berisi pikiran lengkap yang ditandai dengan satuan bahasa. Rangkaian kata-kata yang relatif dapat berdiri sendiri serta adanya intonasi akhir yang terdiri dari klausa. Adapun ciri-ciri dari ukoro, yang pertama, bisa berdiri sendiri. Yang kedua, terdiri dari satu klausa atau lebih, yaitu jejer atau subjek dan waseso atau predikat. Yang ketiga, pada tulisan awal kalimat diawali dengan huruf kapital atau aksara murdo dan akhir kalimat diberi tanda titik, koma, titik koma, tanda seru, dan tanda tanya. Yang keempat, adanya intonasi atau laguning pocapan. Macam-macam dari ukoro. Berdasarkan tindakannya, yang pertama ada ukoro tanduk. Ukoro tanduk atau kalimat aktif yaitu kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan atau subjeknya yang bekerja. Ciri-ciri dari ukoro tanduk yaitu predikatnya atau wasesane menggunakan kata aktif. Kata-katanya menggunakan awalan ater-ater anuswara yaitu m, n, eng, dan ny. Contoh dari ukoro tanduk yaitu Ani nyileh buku, yaitu pada kata nyileh, karena ater-ater anuswara ny dan silih menjadi nyileh. Kemudian adik mangan sego, yaitu pada kata mangan, karena ater-ater anuswara m dan pangan menjadi mangan. Ukoro tanduk dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ukoro tanduk tanpa lesan. Ukoro tanduk tanpa lesan adalah kalimat yang tidak menyertakan objek atau lesan. Contohnya, ibu nyapu. Ibu adalah jejer atau subjek. Nyapu adalah waseso atau predikat. Ukoro tanduk yang kedua adalah ukoro tanduk mawalesan. Ukoro tanduk mawalesan adalah kalimat yang menyertakan objek atau lesan. Contohnya, Vita nulis bahasa Jawa. Vita adalah jejer atau subjek. Nulis adalah waseso atau predikat. Bahasa Jawa adalah lesan atau objek. Ukoro yang kedua adalah ukoro tanggap. Ukoro tanggap adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau subjeknya yang menjadi sasaran. Ciri-ciri dari ukoro tanggap yaitu predikatnya menggunakan kata aktif. Kata-katanya menggunakan awalan tripurusa yaitu da, ta, ko, di. Contoh ukoro tanggap, segene dipangan adik. Pada kata dipangan, ater-ater tripursa, di dan pangan menjadi dipangan. Kemudian, bukune ani dak sileh. Pada kata dak sileh, ater-ater tripursa dak dan sileh menjadi dak sileh. Kemudian, kacamataku kok gowo. Pada kata kok gowo, ater-ater tripursa kok dan gowo menjadi kok gowo. Kemudian berdasarkan isi, yang pertama ada ukoro cerita atau kalimat berita, yakni kalimat yang menjelaskan gagasan, pikiran atau pengetahuan kepada orang lain. Contohnya, ngendikane guru yen sregep sinau mesti pinter. Yang kedua yaitu ukoro pakon. Ukoro pakon atau perintah adalah ungkapan gagasan atau pikiran ditunjukkan kepada orang kedua agar melakukan atau melaksanakan kegiatan.
Ukara pakon dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, ukara pakon lumrah, contohnya tugase dan digarap. Yang kedua, ukara pakon pamenging, contohnya ojo dolan rono. Yang ketiga, ukara pakon pangajak, contohnya ayo mangan bareng-bareng. Yang keempat, ukara pakon panantang, contohnya reno yen kowe ora isih percaya. Yang kelima, ukara pakon panyuwun, contohnya mbok yo latare disaponi. Yang ketiga, ukara pitakon. Ukara pitakon atau kalimat tanya yakni kalimat yang menjelaskan rasa penasaran atau keingintahuan mengenai gagasan, ilmu, atau cerita dari orang lain. Ukara pakon memuat kata opo, kepriye, kapan, ngendi, sopo, kena opo, atau 5W plus 1H. Contohnya, opo kue ora mlebu sekolah? Selanjutnya yakni menulis ukara atau kalimat dalam bahasa Jawa. Yang pertama ada jejer atau subjek. Jejer adalah bagian yang diterangkan, dibicarakan, yang diceritakan bagaimana tingkah lakunya atau tindakannya dalam kalimat. Oleh karena itu, jejer selalu terdiri dari kata-kata yang dapat berdiri sendiri, yaitu tembung aran atau kata benda, atau kata yang dibendakan. Yang kedua ada waseso atau predikat. Waseso adalah semua kata yang menerangkan jejer mengenai tindakannya atau keadaannya atau sifatnya waseso dalam ukara tanduk. Yang ketiga, lesan atau objek. Jika suatu kalimat berupa kalimat aktif atau ukara tanduk dan wasesonya berupa tembung kriya, mawa lesan atau kata kerja berobjek atau transitif. Yang keempat, geganep atau pelengkap. Geganep yaitu keadaan. Posisi geganep bersifat tegar, yaitu langsung mengikuti waseso atau kadang-kadang mengikuti lesan jika terdapat lesan. Yang kelima, katerangan atau keterangan. Menurut Aryo Bimo Setianto, keterangan menjelaskan atau menyempurnakan pengertian agar supaya tidak ragu-ragu atau kurang tepatnya penerimaan orang lain. Contoh dari ukara jejer, waseso, lesan, dan keterangan yaitu ibu tumbas daging ing pasar. Ibu adalah jejer, tumbas adalah waseso, daging adalah lesan, ing pasar merupakan keterangan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.